nyo guys. Di depan rumah. Iya. Ini orang pesta guys. Dia menghidupkan murotal guys. Lihat, ini orang pestanya guys. Ini orang pesta ya. Tengok toa ini di sini guys. Nah, gimana menurut kamu? Nah. Halo warga intelektual sekalian. Wah, gila. Luar binasa. Lagi dan lagi terjadi kasus intoleransi di Medan, coy. Kenapa akhir-akhir ini Medan banyak kasus intoleransi? Kenapa? Why? Jadi seperti dalam video barusan, diduga ada pesta di Medan. Di Medan itu kan kalau pesta itu biasanya di depan rumah ya. Sebenarnya bukan nggak bisa nyewa gedung ya, tapi karena gedungnya di sana nggak ada gitu ya. Apalagi di pelosok-pelosok perkampungan nggak ada gitu. Nggak seperti di kota ya. Jadi kita harus mengetahui kehidupan yang ada di Medan. Nah, jadi ada sebuah pesta di Medan dan ternyata pada saat pesta diduga ada pengajian gitu dengan menggunakan suara toa yang sangat-sangat menggelegar. Sehingga apa? Sehingga dalam video tersebut ada masyarakat yang protes. Itu bukan video AI guys ya. Ada masyarakat yang protes. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya pada saat ada orang Medan pesta, kenapa kita tidak menghargai gitu? Kan harusnya menghargai dong ya. Kan pesta kan cuma sekali setahun ya. Ya kan sekali seumur hidup ya. Nikah kan sekali seumur hidup ya. Meninggal juga sekali seumur hidup kan. Kalau misalnya ada pesta-pesta gitu ya. Tapi kenapa kita tidak menghargai? Pengajian apakah sekali seumur hidup atau tidak? Saya tidak mau menyimpulkan ya. Setahu saya pengajian itu bisa setiap hari ya atau setiap minggu ya. Saya tidak menyimpulkan di sini, ada disclaimer, saya tidak berpihak ya. Artinya gini ya, marilah kita saling bertoleransi ya. Saya tidak membela siapapun di sini ya. Saya tidak membela orang-orang Medan karena orang Medan juga nggak semuanya Kristen. Ustadz Abdul Somad itu orang Medan guys. Ustadz Abdul Somad Batubara. Marganya Batubara. Tapi dia orang Islam. Jadi nggak semuanya orang Medan itu beragama Islam ya. Disclaimer on ya. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa di Medan ini marak kasus intoleransi? Apa alasannya? Jadi kalau boleh jujur, saya juga punya teman orang Medan ya. Sebenarnya kasus intoleransi di Medan ini sudah dari dulu. Cuman viralnya baru-baru hari ini. Kenapa baru-baru ini viral? Apa alasannya? Kenapa nggak dari dulu viral? Apa alasannya? Alasannya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Karena dulu belum ada internet. Jadi sekarang ini sudah ada internet dan ketahuan gitu ya. Siapa yang intoleran, siapa yang toleransi. Ketahuan, bisa direkam sendiri gitu. Ya, dari dulu juga sebenarnya di Medan itu sudah marak kasus intoleransi, tapi ditutupi oleh media nasional gitu ya. Kemudian nggak ada HP gitu ya. Zaman sekarang kan langsung ketahuan siapa yang toleran, siapa yang intoleran. Disclaimer-nya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Karena gini guys ya, Medan ini kan unik ya. Terutama di kota Medan. Di kota Medan itu hampir 50-50 ya, yang beragama Kristen dan beragama Islam. Jadi jangan berpikir bahwa kota Medan itu mayoritas Kristen, enggak. 50-50. Jadi kalau di suatu daerah itu 50-50, biasanya akan marak intoleransi. Saya nggak tahu kenapa ya. Dulu juga di Poso, Ambon juga seperti itu kok. Ya, jumlah Muslim dan Kristen 50-50, biasanya ada semacam persaingan di sini ya. Saya nggak tahu persaingan merebut jemaat, persaingan merebut kekuasaan dan sebagainya. Jadi kalau 50-50 biasanya akan marak terjadi kasus intoleransi ya. Ya sama seperti di luar negeri juga seperti itu kok ya. Ya di negeri ya misalnya ya banyak tuh kasus ya. Kemudian selain itu kenapa gitu ya di Medan ini banyak kasus intoleransi? Apa alasannya? Siapa yang memulai duluan? Saya tidak berpihak di video ini ya, baik Kristen maupun Islam ya. Ya pasti ada peluang gitu ya, peluang antara kedua belah pihak melakukan kasus intoleransi. Tapi dalam kasus ini ya, pesta yang ada di Medan ini
ya please lah gitu ya. Cuman sekali seumur hidup coy ya berpesta. Orang nikah sekali seumur hidup, mati juga seumur hidup ya. Karena di Medan itu kan orang mati kan dipestain juga ya. Cuma sekali seumur hidup coy. Harus ada toleransi lah gitu ya, bertetangga. Ini hadap-hadapan coy ya. Rumahnya hadap-hadapan gitu. Ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Kita kan nonis sudah ini dong ya, sudah toleransi banget ya. Bayangkan 5 waktu guys ya, 5 kali sehari kita mendengarkan suara toa gitu. Mohon maaf bagi yang sebenarnya, saya tidak mengatakan tidak boleh menggunakan suara toa, boleh-boleh aja ya. Tapi kan kita sudah sangat bertoleransi banget gitu ya. Kadang kita tidur terganggu gitu ya. Kalau azan mah nggak jadi masalah, itu kan cuma sebentar doang kan. Kadang pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi buta gitu sudah menggunakan mikrofon gitu dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau bukan saya yang menasihati Anda, siapa lagi coba? Marilah kita introspeksi diri gitu ya. Karena gini ya, kalau saya nggak menasihati Anda yang orang-orang yang mabuk agama itu ya, gini, Konoha itu bisa bubar guys. Ini saya sudah sering mengatakan ya. Di video saya sebelumnya saya udah bahas nih ya. 2030 Konoha bubar. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena konflik agama. Karena pemerintah kita sudah takut dengan orang-orang intoleran. Kenapa warga Konoha itu, bukan warga Konoha, kenapa pemerintah Konoha itu takut dengan orang-orang intoleran? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka takut tidak kepilih lagi. Bayangkan Prabowo itu berpihak pada minoritas. Maksudnya membela minoritas, nggak berpihak ya, membela misalnya. Ya. Kemudian pejabat-pejabat daerah misalnya, mereka membela maksudnya berpihak pada minoritas gitu. Ya, bukan berpihak sih, maksudnya menyelesaikan masalahnya gitu ya. Ya, mendukung yang nggak salah gitu misalnya. Apakah mereka akan kepilih lagi? Enggak. Baik DPR, gubernur, bupati, mereka selalu menghindari konflik-konflik seperti ini. Dan kenapa mereka menghindari? Tahu apa alasannya? Saya tidak menjelekkan pemerintah di sini ya. Alasannya itu karena mereka cinta jabatan. Mereka lebih cinta jabatan daripada cinta kebijaksanaan. Jadi pejabat-pejabat di Konoha itu sangat cinta dengan jabatan mereka. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka nggak mau ngambil risiko. Siapa yang ngambil risiko? Ya kaum intelektual. Itu pun saya kadang-kadang diancam pembunuhan ya. Saya tuh sering diancam pembunuhan gitu. Ya, tujuan saya itu apa? Tujuan saya itu supaya kita jangan tercerai-berai gitu. Kalau enggak, Konoha bisa bubar. Ya, karena saya melihat di akar rumput itu sudah banyak warga Konoha yang berpikir, ya udahlah kita bubar aja deh gitu ya. Ada sudah banyak orang yang berpikir seperti itu ya. Walaupun banyak warga Konoha yang mengatakan NKRI harga mati, ya nggak jadi masalah NKRI harga mati. Tapi harga matinya apa dulu gitu ya. Harga matinya itu ya kita harus adil sama minoritas juga gitu. Jangan menjajah minoritas gitu. Ya. Kenapa warga Konoha itu tidak sadar menjajah minoritas? Apa alasannya? Karena mereka menganggap bahwa mereka lah penguasa gitu ya. Mereka egois gitu ya. Nggak semua tapi di sekelumparnya. Kemudian mereka mengatakan, oh umat muslim di India itu diperlakukan kok hal yang sama. Guys, kalau kita balas kebencian dengan kebencian, kapan majunya coba? Jadi menurut prediksi saya, menurut keyakinan saya, ini cuman keyakinan saya guys ya, Konoha itu akan bubar. Ya tidak lama lagi gitu. Konoha akan bubar ya. Maksudnya nggak sampai 50 tahun lagi gitu ya. Di bawah 50 tahun deh ya. Konoha akan bubar. Alasan yang paling masuk akal itu karena agama. Makanya ya saya tuh kesel banget dengan warga Konoha yang intoleran ya. Ya, kasus-kasus seperti ini gitu. Ya, ada banyak kasus sebenarnya. Kemudian baru-baru ini ya, nanti akan saya bahas di satu video ya. Tulis di kolom komentar ya kalau saya pengen bahas ya. Yaitu kasus ketua OSIS nonis gitu ya. Itu juga dimutasi gitu, dinonaktifkan gitu ya, di sekolah gitu ya. Bayangkan di sekolah juga sudah ada kasus intoleransi. Ya, itu yang melukai hati nonis gitu. Padahal yang menguasai ekonomi Konoha itu nonis. Bayangkan kalau nonis itu bikin satu negara. Berapa banyak orang pengangguran di negara Konoha. Ya kan? Itu fakta guys. Saya tidak ngarang gitu. Itu menurut data. Bahkan Pak JK mengatakan seperti itu. Ya, berapa banyak orang pengangguran. Kalau perusahaan mereka dipindahkan ke luar negeri gitu. Ya.
berapa banyak orang yang akan pengangguran. Jadi jangan gitulah ya. Tujuan saya itu baik guys ya. Jangan berpikir saya itu berpihak pada agama tertentu. Saya itu cinta damai sebenarnya. Saya tuh gak ada niat untuk menjelekkan agama lain gitu. Ya kalau saya bahas seperti ini pasti nanti banyak yang berpikir saya menjelekkan agama lain. Saya tuh susah menjelaskan sama orang yang mau agama gitu. Ya sensitif banget gitu ya. Kalau ada orang yang mengkritik agama tertentu gitu. Ya saya juga nggak tahu gitu ya kenapa warga Konoha itu sensitif banget kalau bahas seperti ini. Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama? Baru-baru ini diskusi sama guru gembul ya. Dan saya nanya sama guru gembul, apakah ayat-ayat kitab suci itu mempengaruhi seseorang jadi intoleran? Guru gembul mengatakan, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau mau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Enggak. Walaupun ayat-ayatnya itu semuanya baik, ya kalau intoleran aja. Intoleran itu adalah orang yang antisosial, itu kata guru gembul. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan kalimat guru gembul ini? Menurut keyakinan saya nggak setuju dengan apa yang dikatakan guru gembul. Karena apa? Karena orang intoleran itu bisa karena dipengaruhi oleh ayat-ayat tertentu. Bisa aja gitu. Dipengaruhi oleh ayat kitab suci juga gitu. Artinya gini, kalau kita bandingkan dengan agama Buddha misalnya, agama Buddha itu kan nggak ada tuh ya ajaran yang mengatakan untuk membenci agama lain gitu ya, menganggap bahwa agama yang paling benar, masuk surga dan sebagainya. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Sehingga apa? Sehingga sejauh ini kalau saya perhatikan orang Buddha itu nggak pernah tuh ya melakukan tindak intoleransi ya. Mungkin ada ya, tapi persentasenya sedikit gitu ya, 0,sekian ya. Nggak sampai 10% gitu. Jadi guys ya, mohon maaf bagi yang video ini ya, mohon maaf sebesar-besar bagi teman-teman Muslim, teman-teman Kristen gitu. Saya nggak ada niat untuk membela siapapun di sini ya. Tapi berdasarkan pengalaman temennya teman saya di Medan dulu, ada tindak intoleransi sebenarnya, tapi tidak viral di media sosial. Kita ambil contoh misalnya, jadi teman saya ini kerja di salah satu perusahaan di Medan. Nah, kebetulan di Medan ini dia minoritas gitu ya. Ya, kebetulan yang punya itu yang beragama mayoritas di Konoha gitu ya. Apakah dia dijolimi di sana? Yes. Dari mana saya tahu? Ada bukti temennya yang cerita juga gitu ya. Teman-teman saya ini cerita juga gitu. Ya benar ya, saya melihat sendiri gitu. Ya kadang, aduh ya, dikata-katain gitu ya. Dikata-katain kafir gitu ya. Kamu makan Indo ya, makan anjing ya kamu ya, makan babi kamu tuh ya. Aduh. Tuhan kamu berkolor ya. Ya, Tuhan kamu tiang listrik ya, tiang jemuran ya. Dikata-katain gitu. Secara langsung guys, secara langsung. Kenapa? Karena mereka banyak gitu. Jumlahnya banyak gitu. Ada yang seperti itu. Ya Tuhan kamu tiang listrik ya. Ya, kamu menyembah tiang jemuran ya, kata gitu. Bayangkan guys ya, menyembah tiang jemuran. Padahal ya, ini saya bongkar ya guys ya. Ya sebenarnya ya alasannya saya tuh sebenarnya dari sudut pandang ilmiah saya tuh nggak percaya agama sebenarnya. Tapi dari sudut pandang keyakinan saya masih percaya. Ini bedakan dulu ya ilmiah dengan keyakinan ya. Dari sudut pandang ilmiah, sebenarnya agama itu adalah bisa dikatakan produk budaya. Itu diciptakan oleh manusia dari sudut pandang ilmiah ya. Ini bukan saya loh yang ngomong ya. Ada filsuf-filsuf terdahulu ya, seperti Max Weber dan sebagainya. Ini dari sudut pandang Max Weber ya. Bahkan Max Weber juga sering mengkritik agama kok ya. Kemudian Richard Dawkins dan sebagainya. Jadi kalau mau protes jangan protes ke saya, protes sama Max Weber dan Richard Dawkins ya. Dia mengatakan ya, filsuf-filsuf ini mengatakan agama itu ya ciptaan manusia gitu. Tujuannya apa? Tujuannya politik, apalagi ya kalau bukan politik ya. Nggak semua agama, tapi ya disclaimer on ya. Ya ini sebenarnya ya, tujuannya. Kubu-kubuan gitu ya. Jadi warga Konoha itu sering mengatakan bahwa
kalian menyembah tiang listrik ya, kalian menyembah jemuran ya. Kenapa warga Konoha sering mengatakan seperti itu? Karena mereka nggak sadar bahwa agama mereka itulah sebatas keyakinan. Keyakinan tetaplah keyakinan. Berkali-kali saya mengatakan. Walaupun banyak yang mempercayai keyakinan kita, banyak ada miliaran orang yakin dengan keyakinan kita, belum tentu keyakinan kita itu benar. Karena definisi keyakinan dari kamus internasional, kamus bahasa Inggris, belief atau keyakinan itu adalah sesuatu yang kita percaya tapi belum bisa terbukti secara ilmiah dan belum terbukti benar. Itulah keyakinan atau belief. Ya, walaupun kita meyakini agama tertentu, itu sebatas keyakinan. Ya, jangan berpikir bahwa keyakinan kita yang paling benar, yang paling masuk akal gitu. Bagaimana mungkin kita menghakimi orang lain masuk neraka kalau kita juga belum pernah masuk surga? Bagaimana mungkin? How? Iya kan? Kalau saya ngomong seperti nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau kita berjamaah. Lalu kita ngata-ngatain agama lain tiang jemuran gitu ya, menyembah manusia apa segala macam. Tiba-tiba kita diejek balik, kita marah-marah gitu. Oh, kamu penistaan agama. Oh, kamu mengejek agama saya. Bagaimana mungkin kita mengejek keyakinan orang lain? Sementara keyakinan itulah sesuatu yang kita percaya benar, belum tentu terbukti secara ilmiah. Agama Islam itu keyakinan, agama Kristen keyakinan, agama Buddha keyakinan, agama Hindu keyakinan. Semua itu keyakinan. Apakah keyakinan itu bisa membuktikan surga itu ada? Enggak ada. Mana coba datanya? Dari sudut pandang ilmiah, surga itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Surga itu kan goib gitu. Kenapa saya bongkar ini? Biar kita sadar gitu ya. Bahwa yang kita yakini selama ini ya keyakinan gitu. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Saya juga masih beragama. Saya masih yakin dengan agama, yakin dengan Tuhan. Tapi dari sudut pandang ilmiah, ya surga itu goib. Kenapa saya bongkar ini sampai ke akar-akarnya? Biar kita sadar gitu bahwa keyakinan kita itu sebatas keyakinan. Jangan pernah menghina keyakinan orang lain gitu. Karena keyakinan kita juga bisa dihina kok kalau kita pengen gitu. Sering terjadi seperti ini di Medan. Ya, tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Itu pertanda bahwa Medan ini darurat intoleransi. Ya, coba kalian yang nonton video ini ya, teman-teman yang nonton video ini, kalau Anda berasal dari Medan, coba ceritakan pengalaman kalian dibully oleh agama lain atau diejek oleh agama lain. Ya, coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.